kalau kita lihat dari sisi sideline ya, khususnya komoditi sektor sini akan seperti apa nih? Susi, dengan kejelasan atau dengan unggulnya paslon 02, dengan pemilihan umum yang kemudian berlangsungnya aman damai begitu ya, dan berbagai macam rencana politik lainnya yang akan dilakukan oleh Indonesia, Anda melihatnya akan seperti apa untuk komoditi sektor? Ya sebenarnya kalau komoditi sektor kan untuk komoditas terbesar kita kan sebenarnya batu bara ya, Maria. Tapi kan saya memang untuk permintaan demand batu bara kita tuh tidak sebagus ketika tahun 2021 dan tahun 2022. Dari ekspor Cina kita itu memang turun anjlok luar biasa ya. Jadi memang salah satunya kan kalau kita lihat kan mitra dagang terbesar kita itu ada di China, dan memang China itu salah satu importir batu bara terbesar juga untuk Indonesia. Jadi kalau misalkan ekonomi China ini masih melemah, ya memang untuk dari ekspor kita pun juga akan melemah. Jadi memang untuk sektor komoditas dari Indonesia itu memang paling berpengaruh terhadap batu bara. Kalau minyak sendiri memang harga minyak sebenarnya sekarang sudah cukup baik ya, bahkan sudah menyentuh lagi di level 80 US dollar per barel. Tapi kan sayangnya kalau minyak itu kita masih kebanyakan impor, Maria, bukan kita ekspor. Jadi sebenarnya ini tidak terlalu mempengaruhi ya untuk dari pergerakan terutama pasar keuangan. Jadi memang komoditas kita harus fokus terhadap mitra dagang kita terbesar siapa, dan juga memang demand-nya ini kita harus push lagi nih agar bisa ada terjadi kenaikan terhadap terutama di sektor-sektor batubara. Oke, untuk komoditas sektor kita, Mas Maksi, apalagi dengan berbagai macam agenda kerja untuk pemerintahan yang baru, misalnya seperti hilirisasi. Nah, ini akan seperti apa nih untuk komponen-komponen atau produk-produk jadi dari minerals kita gitu? Apakah ini juga akan bisa menjadi added value juga untuk saham-sahamnya, untuk stoknya, seperti apa, Mas Maksi? Oke, jadi memang kalau kita perhatikan sebetulnya memang minerba ini masih cukup sulit sebetulnya, meskipun kalau kita perhatikan, Maria, sudah sangat baik begitu. Total sampai dengan hari ini sudah ada 5 yang bangun begitu ya. Smelter khususnya dari 7 targetnya. Jadi memang kita berharap dengan adanya paslon nomor 2 ini yang bisa menang gitu, tentu hilirisasi menjadi PR nomor 1 sebetulnya, karena ini menjadi salah satu daya dorong utama kita untuk bisa menjual barang yang setidaknya jadi begitu. Jadi kami tentu ini menjadi salah satu sentimen positif, khususnya bagi katakanlah sektor-sektor di dalam sisi basic materials, karena kalau kita perhatikan kan sektor ini kayaknya mau naik enggak juga enggak gitu loh. Jadi naik turun aja, tetap di flat aja gitu. Jadi harapannya dengan adanya penyempurnaan dari program 02 ini bisa memberikan harapan baru dari sisi sektor ini. Begitu, Maria. Tapi kalau investor tuh secara keseluruhan melihat hilirisasi ini seperti apa sih gitu loh. Artinya apakah mereka juga cukup menyambut baik? Karena kan ketika kita melakukan stop ekspor untuk beberapa mineral, ada juga react dari beberapa negara begitu ya, yang mungkin selama ini juga memang menggunakan komoditas mentah dari Indonesia begitu ya. Nah, seperti apa sih kalau yang kita bisa lihat dan kita bisa rangkum, apakah memang cukup ada optimisme juga gitu ya, atau hal yang positif dari para investor terkait ini? So far kalau kita perhatikan, Maria, appetite-nya itu sangat besar, dukungannya sangat besar, tapi bagi kita tentu kalau bagi yang lain mungkin yang mendapatkan kerugian belum tentu se-happy itu sebetulnya. Makanya waktu itu juga sempat diangkat juga sama Bapak Jokowi, ini susah sekali rasanya mau bangun smelter ini kok kayaknya banyak hambatannya. Makanya tentu ini yang kita harapkan sebetulnya 02 mampu bisa meningkatkan akselerasi dari percepatan gitu, Maria, supaya di sektor ini bisa kasih kita tolok ukur baru, bisa kasih kita kontributor baru dalam khususnya dari sisi mengekspor barang setengah jadi atau barang jadi, setidaknya seperti itu, Maria. Oke, Susi, kalau melihat efek pemilu begitu ya, pemilu efek ini kan menunjukkan bahwa IHSG begitu optimis. Apakah memang IHSG akan cukup ada pola kelanjutan untuk menuju all time high, ini akan berlangsungnya cukup lama atau hanya temporary saja gitu ya, karena momen gitu ya, momen pemilu ini. Kamu ngeliatnya gimana? Ya sebenarnya kalau hasil quick count itu biasanya tidak beda jauh ya dengan hasil realnya nanti pada tanggal 20 Maret. Dan apalagi kalau kita lihat memang untuk program-program dari paslon 02 ini kan memang melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi sebelumnya, yang dimana memang banyak sektor ini akan terdorong naik ya, Maria ya, kalau kita lihat. Nah otomatis ketika nanti hanya terjadi satu putaran, karena biasanya kalau hanya satu putaran itu IHSG itu biasanya langsung all the way bullish nih, Maria, dibandingkan kalau kita nantinya akan melakukan 2 putaran, itu biasanya IHSG itu akan bergejolak
menambak menuju putaran kedua, baru putaran kedua ini akan kembali meningkat. Jadi kalau misalkan nanti memang satu putaran yang akan diumumkan di bulan Maret, ini otomatis akan menjadi angin segar untuk di pasar keuangan, terutama untuk IHSG.